Salam Tuhan beserta kita. Senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Pada hari ini gereja merayakan Pesta Salib Suci. Tentu ini pesta yang sangat mengagumkan bagi kehidupan Kristiani kita. Karena melalui salibnya Allah mau memberikan kita kehidupan baru. Ia memperbarui seluruh karya ciptaannya di melalui salib. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memaknai salib dalam hidup kekristenan kita? Bagaimana kita bisa belajar dari salibnya? Tentu begitu banyak hal yang bisa kita pahami ketika kita berbicara tentang salib. Tapi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan hari ini. Bagaimana salib Tuhan Yesus memberikan makna yang terpenting dalam kehidupan Kristiani kita, supaya kita bisa memahami bahwa melalui salib itulah kehidupan manusia, kehidupan kekristenan kita, kehidupan iman kita itu benar-benar diarahkan pada satu tujuan yang mulia, yaitu tujuan untuk bersatu dengan Allah dalam kehidupan yang kekal. Kalau kita melihat bahwa bagaimana Allah pertama-tama mau memperbaharui sejarah kehidupan manusia. Manusia yang diciptakan begitu luhur, telah hancur oleh dosa. Maka Allah mengambil inisiatif yang kita dengar dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan bagaimana cara Allah, bagaimana cara Bapa? Ia mengutus putranya ke dunia, bukan untuk menghakimi, tetapi dengan menyelamatkan. Banyak cara Allah menyelamatkan, melalui seluruh karya pelayanan, pewartaan, kesaksian, semua dilakukan oleh Tuhan. Dan puncak dari kesaksian itu adalah salib. Lalu bagaimana kita bisa melihat salib? Bagaimana cara kita memahami salib? Oke, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka ada satu pertentangan bahwa manusia menjadi ego, manusia menjadi sombong. Dia hidupnya ingin berlawanan dengan Allah, kehendak Allah, sehingga manusia terjerumus dalam dosa. Manusia mau mencari kenikmatannya sendiri, sehingga ia menjadi musuh dengan Allah. Oleh karena apa? Dosa adalah permusuhan dengan Allah. Maka melalui salib, Allah mau mendamaikan kembali antara manusia dengan Allah. Maka salib adalah simbol perdamaian. Melalui salib, Allah mendamaikan kembali dirinya sendiri dengan kehidupan manusia. Supaya apa? Manusia benar-benar hidup seturut kehendak Allah. Yang kedua, melalui salib, Allah ingin menyelamatkan manusia. Mengapa harus diselamatkan? Sekali lagi, oleh karena manusia sudah terjerumus di dalam dosa. Maka Allah ingin memperbaharui
gambaran dan citra Allah. Allah yang kudus, Allah yang penuh cinta, Allah yang penuh kerahiman, Allah yang maha baik. Semua harus diperbaharui agar manusia memiliki gambaran itu dalam diri manusia. Maka Allah harus melakukan satu perbuatan kasih yang disebut dengan penebusan. Maka melalui salib manusia ditebus. Manusia disucikan, manusia dikuduskan, manusia dibersihkan dengan darahnya yang kudus. Manusia dibebaskan dari kekuasaan iblis, manusia dibebaskan dari penjajahan iblis. Manusia harus diselamatkan. Ini sangat luar biasa. Yang berikut, salib, dari salib Allah ingin memperbaharui kebaikan, cinta, dan kerahiman. Melalui salib, Allah menguduskan manusia dengan pengampunan. Luar biasa. Yang mengampuni kita. Ia mau memberikan kita rahmat ilahi, rahmat kekudusan yang mempersatukan kita dengan kerajaannya. Dan melalui salib, dalam seluruh proses karya hidup manusia, dari awal sampai sekarang dan sampai yang kekal sampai kapanpun, setiap perbuatan manusia, setiap kesaksian manusia, setiap hal-hal baik manusia akan dibenarkan oleh Allah melalui pengorbanan di salib. Maka setiap orang beriman yang hidup dalam kebenaran Allah, maka akan dibenarkan oleh Allah. Maka salib memberikan pembenaran kepada kita akan seluruh karya hidup kita, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini tidak sia-sia, teristimewa ketika kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Maka bagaimana kita bisa belajar dari salib? Pertama, kita belajar tentang kasih dan cinta Tuhan. Jikalau Tuhan begitu mengasihi manusia, maka kita pun dituntut saling mengasihi satu sama lain. Yang kedua, oleh karena Allah begitu besar kasihnya kepada kita yang mencurahkan rahmat kekudusan, maka tugas kita adalah untuk bagaimana menjaga rahmat ilahi Allah, rahmat kekudusan Allah dalam diri kita, agar gambaran dan citra Allah benar-benar nampak dalam hidup kita. Yang berikut, melalui salib Allah telah menunjukkan rahmat pengampunan. Ia ingin agar setiap orang juga sempurna di dalam pengampunan. Bahwa di dalam perjalanan hidup banyak perselisihan, banyak masalah, mungkin banyak gesekan antara sesama manusia. Di sini Allah mengingatkan kita untuk bisa saling memaafkan, saling mengampuni satu sama lain. Dan yang terakhir, kita bisa belajar dari salib bahwa hidup manusia akan selalu berhadapan dengan banyak hal yang akan membebani kita. Tetapi orang yang percaya, orang yang yakin akan keagungan Allah, akan mau percaya bahwa di balik semua beban dan permasalahan hidup, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka seluruh beban hidup kita menjadi ringan. Seperti kata Tuhan, datanglah kepadaku kalian semua. Ini adalah ajakan untuk beriman, ajakan untuk mengandalkan Dia, ajakan untuk menyerahkan hidup kita sebetulnya kepada Allah. Tuhan Yesus hari ini memberkati kita, dan semoga melalui salibnya yang kudus, kita terus berjuang untuk membuat kehidupan iman kita semakin bertumbuh dan berkembang. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.